sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya. Hai sahabat Arjun, welcome back with me di Keswandin Fashion Corner. Nah, kali ini aku kembali akan memberikan kalian informasi seputar apa ya, ini bisa dibilang lifestyle ataupun ya pastinya untuk membuat penampilan kalian lebih ciamik. Siapa di sini kalian yang pernah melakukan diet? Aku angkat tangan paling tinggi karena aku sering gagal. Enggak lah ya, aku sering melakukan diet juga. Nah, ini adalah salah satu, aku akan memberikan informasi mengenai salah satu, sebenarnya dibilang diet juga ya karena ini mengatur pola makan juga. Tapi ini lebih dikatakan ke fastingnya karena apa ya, adalah salah satu metode yang bisa menurunkan berat badan kalian, nggak cuma menurunkan doang, tapi juga bisa membuat apa ya, tubuh kalian bisa semakin sehat, bisa semakin fit, bisa semakin panjang umur gitu ya. Nah, ini adalah intermittent fasting. Pasti dari kalian ada beberapa yang udah sering banget mendengar mengenai metode intermittent fasting ini. Jadi, aku kasih tahu dulu buat kalian yang nggak tahu. Intermittent fasting adalah pola makan yang mengatur waktu makan yang terbatas dalam sehari dan menggabungkannya dengan periode puasa yang lebih panjang dan melibatkan penghentian ataupun pembatasan asupan makanan selama beberapa jam bahkan beberapa hari ini teman-teman. Jadi yang perlu kalian ingat, intermittent fasting ini ada dibagi jadi beberapa gitu ya. Kayak misalkan kalian nanti puasa sekian jam, terus juga makannya sekian jam. Jadi dibagi dua gitu loh. Kalau misalkan kalian yang tahu biasanya atau melakukan biasanya adalah diet kayak diet karbo ataupun diet protein, itu mungkin kalian yang kayak dibolehinnya makan apa aja. Nah, ini bukan dibolehinnya makan apa aja, tapi dibolehinnya jam berapa aja. Nah, itu gampangnya ya teman-teman ya. Nah, intermittent fasting ini juga apa ya, ada beberapa jenis, ada banyak ya. Aku akan menyebutkan beberapa jenisnya. Jadi buat kalian yang mau coba, kalian tinggal pilih yang jenis mana yang cocok buat kalian, seperti itu ya teman-teman ya. Lanjut, aku kasih tahu jenis yang pertama adalah 16/8. Apa sih 16/8 itu? Aku bingung kak, kok aku mau puasa tapi disuruh hitung-hitungan 16 bagi 8 ya 2. Ya bukan begitu teman-teman. Ini bukan soal matematika, karena ini bukan belajar soal matematika ya. Ini bukan matematik corner, ini fashion corner. Nah, 16/8 itu maksudnya 16 jam puasa dan 8 jam makan. Nah, tadi kan udah aku sebutin ya, udah aku mention ke kalian kalau yang dibatasin adalah jam makannya, bukan apa yang masuk. Sebenarnya teman-teman ya, intermittent fasting ini kayak misalkan kalian 16 jam, mungkin dari 24 jam kalian bingung gitu ya, kak lama banget 16 jam puasa. Nah, tenang dulu. Kalau kalian tidur, itu dihitung puasa gitu ya teman-teman. Jadi kalau kalian biasanya tidurnya 8 jam, berarti kalian ada sisa 8 jam lagi untuk kalian berpuasa. Kalau kalian mau tidur 16 jam juga sebenarnya biar kalian melakukan intermittent fasting ini secara sempurna, ya sebenarnya nggak ada larangan juga sih, cuman ya ada baiknya kalau kalian kan tetap berproduktif ya teman-teman ya. Jadi kalian bangun nggak cuma makan doang gitu ya. Nah, ini 16 jam kalian puasa termasuk tidur, tergantung ya kalian. Biar gampang gini loh teman-teman, kalian bagi aja 16 jam itu di apa ya, jam kalian. Kayak misalnya aku lihat jam aku ya. Misalnya aku mau berhenti makan jam 6. Nah, 16 jam dari itu kan berarti jam 10 pagi ya teman-teman ya. Jadi kalian udah udah mulai boleh makan lagi itu jam 10 pagi. Jadi kalian mulai sarapan jam 10. Kak, tapi kata mama aku sarapan harus jam 7. Ya udah nggak apa-apa. Kalau kalian mau mulai makan jam 7, kalian kurangin deh tuh 16 jam. Berarti kalian akan mulai puasanya saat kapan gitu teman-teman. Dan setelah itu kalian boleh makan selama 8 jam. Tapi ya teman-teman diingat lagi ya teman-teman ya. Walaupun kalian dibolehin makan 8 jam, tapi kalian jangan sampai apa ya, lupa diri gitu ya bahasanya ya. Semuanya kalian makan gitu ya. Mumpung aku boleh makan nih 8 jam doang, kalian manfaatin makan hamburger, makannya yang junk food, makannya pokoknya nggak sehat ya. Tetap aja jangan seperti itu ya. Tetap kalian perhatikan makanan yang masuk di kalian, karena teman-teman kalau misalkan kalian hanya mengandalkan intermittent fasting, misalkan goals kalian itu untuk menurunkan berat badan,
apakah itu akan berhasil? Ya mungkin berat badan kalian akan turun gitu ya, tapi apakah itu akan mempengaruhi kesehatan badan kalian di sisi lain, itu kan harus kalian pikirkan juga ya teman-teman ya. Jadi tetap harus memperhatikan seratnya. Oke, kita lanjut ke jenis intermittent fasting yang kedua. Selanjutnya adalah puasa 5/2. Apa sih 5/2 ini? Tadi udah bagi-bagian, sekarang 5/2 lagi. Apa tuh ya maksudnya 5/2? Nah, kan ada 7 ya teman-teman ya, 5/2. Jadi 5 hari kalian makan secara normal dan 2 harinya kalian puasa. Dengan kalian membatasi kalori yang kalian asup ya teman-teman, dengan kalori yang kalian makan. Misalnya 500 sampai 600 ataupun ya pokoknya itu semua tergantung kenyamanan badan dan kesehatan kalian ya. Per orang itu beda membutuhkan kalori seperti apa atau sebesar apa. Dan kalian itu tadi ya, 5 hari kalian makan normal ya teman-teman ya, sekali lagi ya, normal-normal aja, dan 2 harinya ini kalian puasa gitu. Jadi kalau misalkan kalian lebih nyaman yang ini, Kak aku maunya yang ini aja biar makan normal, soalnya aku biasanya 5 hari itu kerja, misalnya kalian mau puasa Senin sampai Jumat. Mau puasa lagi kan, jangan puasa Senin sampai Jumat ya, bisa berabe itu nanti ya. Misalkan kalian mau makan normal itu 5 hari dari Senin sampai Jumat. Aku udah ke kantor Kak soalnya, jadi aku malamnya tuh maunya dinner bareng pacar aku. Aduh banyak banget ya pacarnya ya. Kalau misalkan tadi kan 16/8 kalian harus membatasi jam makannya ya teman-teman ya. Kayak dari sehari itu harus plek ketiplek. Nah, kalau yang 5 hari ini kalian boleh milih, entar kalian Senin sampai Jumat yang normal, atau ternyata kalian mau puasanya dari Senin sama Selasa. Itu tergantung kenyamanan kalian, dan kalian boleh banget untuk menyesuaikan dengan aktivitas kalian sehari-hari, dan juga kalau bisa kalian tahu juga kenyamanan yang kalian nyaman itu yang mana. Jangan sampai kalian memaksakan diri kalian sendiri, nanti kalian yang sakit, lemes, yang ada goals dari tujuan kamu untuk intermittent ini malah gagal. Nanti kayak aku, dietnya gagal terus. Enggak deng. Nah, lanjut ya teman-teman ya. Ini 2 harinya ini juga kalau misalnya kalian aku lupa kasih tau ke kalian, lupa sampaikan kalau misalnya 2 harinya ini kalian boleh banget, ini makannya aja ya teman-teman ya, minumnya pun nggak boleh yang berasa sama sekali, yang at all, bolehnya air putih aja. Jadi kalian, Kak aku lapar nih, minum air putih sampai kenyang, kayaknya nggak gitu juga ya teman-teman ya. Nah, kalian harus tetap disiplin, sekalian kalian melatih kedisiplinan kalian, sekalian juga kalian mau menurunkan berat badan yang nantinya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang lainnya. Oke, kita lanjut aja ke jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah puasa 24 jam. Nah, siapa yang udah duluan khawatir dengar, Kak 24 jam dalam sehari aku puasa terus bagaimana? Aku tidak bisa. Woi, tenang aja teman-teman. Ini bukan puasa 24/7 ya. Nanti yang ada kalian gak makan dong terus-terusan kan. Serem ya teman-teman ya, jangan nanti malah gak sehat banget buat kalian, dan jangan dicoba ya. Semua orang juga tahu di dunia ini kalau intermittent fasting 24 jam per 7 tuh gak ada gitu ya. Jadi 24 jam ini waktunya selang-seling. Senin kalian puasa, Selasanya kalian makan secara normal, terus juga ya pokoknya kayak gitulah teman-teman ya. Tapi ya kalian ini dihitung dihitung puasanya kalau bisa dari kalian mungkin mulai dari tidur ataupun beberapa jam sebelum tidur ya teman-teman ya. Dan nanti dihitung kalian buka puasanya juga saat kalian udah ready banget untuk makan, tapi jangan kaget. Jadi teman-teman mungkin baru pertama kali coba, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Seperti yang tadi udah aku bilang, nggak apa-apa minum air kalau kalian minumnya masih agak banyak, masih agak susah gitu ya untuk mengontrol diri kalian, dan kelaparan cacing-cacing di perut kalian ini nggak apa-apa banget kalau kalian, namanya juga mencoba ya teman-teman ya. Coba aja kalian explore yang mana yang sekiranya nyaman buat kalian langsungkan di kehidupan kalian, tergantung aktivitas kalian. Nah teman-teman, lanjut kita akan mention atau menyebutkan apa aja sih manfaatnya selain berat badan yang turun. Pastinya harusnya sih turun ya teman-teman ya. Kalau berat badan nggak turun berarti ada yang salah. Tapi seenggaknya kalaupun berat badan kalian nggak turun kan pastinya kesehatan kalian pasti harusnya lebih oke lagi ya. Langsung aja teman-teman kita sebutkan apa aja sih manfaat dari intermittent fasting ini. Manfaat yang pertama adalah penurunan berat badan. Ini dari tadi aku sebutin sih teman-teman ya. Ini dapat membantu mengurangi kalori kalian yang dikonsumsi secara keseluruhan. Karena kan gimana pun namanya puasa, itu kan kalian berarti mengurangi apa yang kalian makan.
Nah, teman-teman, aku punya, sebenarnya ini bukan tips sih teman-teman ya. Ini apa ya? Kalau kalian memiliki goals, karena aku juga pernah, dan sebenarnya sampai sekarang ya, goals aku tuh apa ya, kayak olahraga ataupun diet untuk penurunan berat badan, biar kalian nggak kaget dan biar kalian nggak lupa diri saat kalian makan, kalian mengingat-ingat rasanya kalian perjuangan menahan makan. Misalnya kalian tadi puasanya intermittent fasting, aku pernah juga yang 16/8 tadi ya, kayak 16 jam puasa, 8 jam makan. Kayak misalnya aku udah puasa lama-lama 16 jam, masa karena makan 8 jam ini aku jadi makan, misalnya aku makan ayam terus, makan goreng-gorengan terus, makan kolak dan yang manis-manis mumpung bisa makan, itu salah satu motivasi aku untuk tetap menjalankan intermittent fasting ini. Itu tips dari aku sih teman-teman. Jadi kalian kayak sayang banget ya udah 16 jam aku puasa, tapi masa puasa itu dirusak cuman gara-gara 8 jam boleh makan, jadi aku makan yang sembarangan gitu. Itu aja yang perlu kalian ingat, motivasi, ingat juga kalian goalsnya apa. Manfaat yang kedua adalah peningkatan kesehatan metabolik. Nah, maksudnya apa tuh ya kan, kalian balik lagi puasa, berarti kalian akan lebih terkontrol si insulin yang masuk ataupun kadar gula darah kalian. Ya berarti kan kalian udah menurunkan kadar-kadar insulin yang masuk, menurunkan juga kadar gula darah, terus juga trigliserida kalian juga akan terkontrol gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini akan apa ya, membantu kalian metabolismenya akan semakin baik lagi. Mungkin dari kalian yang tadinya, Kak aku metabolismenya lama banget, padahal aku keturunannya harusnya cepet gitu ya. Nah itu yang harus kalian perhatikan adalah tadi yang tadi udah aku sebutkan, apakah itu dari keturunan kalian, karena gen gimana pun mempengaruhi, ataupun ternyata pola makan kalian atau diet kalian yang salah. Nah ini coba kalian mencoba salah satu dari beberapa jenis si intermittent ini, siapa tahu Kak ternyata berhasil. Boleh banget kalian tulis di kolom komentar, Kak ini hari pertama misalkan day 1 kalian gimana, day ke-7 misalkan kalian lebih cepet BAB-nya lebih lancar gitu ya, bagus lah, aku ikut senang mendengarnya gitu teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut aja ke manfaat yang selanjutnya. Nah manfaat yang selanjutnya ini adalah perlindungan kesehatan otak. Kak aku udah makan udang banyak-banyak, tapi aku makan kentakinya juga banyak, ya sama aja dong ya teman-teman ya. Nah ini mungkin kalian mengurangi sih makan makanan yang tidak baik itu untuk kesehatan otak kalian, hindari junk food dan juga apa ya, mungkin ya pokoknya konsumsi lain yang bisa merusak kesehatan otak kalian, dan dibantu dengan intermittent fasting. Pasti ini nggak instantly otak kalian sehat ya, dan mungkin juga nanti ada yang protes ke aku, Kak aku udah makan udang banyak-banyak kata Kak Yunika, aku juga udah intermittent tapi kok nilai aku masih merah ya di rapot ya. Kalian belajar nggak? Mungkin kalian waktu ulangan kalian ngeremehin gitu kan, sama aja ya. Nah kesehatan otak itu nggak melulu daya ingat ya teman-teman ya. Kesehatan otak itu ada banyak banget, karena gimana pun otak itu kan pusat dari pemikiran kita, pusat dari apa yang kita lakukan. Jadi kesehatan otak inget ya, nggak melulu soal apa ya, nilai kalian yang bagus gitu ya, pinter di sekolah, yaitu balik lagi apa yang kalian konsumsi, apa yang kalian beri makan ke otak kalian itu akan mempengaruhi kesehatan otak kalian. Terus juga teman-teman, beberapa penelitian ini menunjukkan bahwa puasa intermittent ternyata dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit Alzheimer dan penyakit Parkinson. Nah jadi ini apa ya, perlindungan ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya Kak aku kan nggak ada keturunan untuk penyakit itu, aku juga kayaknya nggak mungkin ya kesehatan otak banyak ya teman-teman ya, nggak cuman penyakit itu aja yang mengganggu, tapi kayak misalkan tadi kalian dikit-dikit lupa misalnya, ataupun Kak aku jadi males-malesan ngapa-ngapain, tidak produktif dan segala macam, itu mungkin kalian yang harus merefresh apa yang kalian konsumsi ke tubuh kalian, dan nantinya akan mempengaruhi otak kalian, karena gimana pun otak dan tubuh kalian dan pemikiran semuanya berjalan secara seiringan. Yunika senang ya aku memberikan informasi mengenai ini. Oke, kita lanjut ke manfaat berikutnya. Manfaat selanjutnya adalah peningkatan potensi berumur panjang. Nah, ada penelitian lagi nih teman-teman yang membuktikan bahwa intermittent fasting ini bisa membuat kalian berumur lebih panjang. Nah, jadi buat kalian yang meniup kue ulang tahun dan dinyanyikan panjang umurnya. Nah, kalian ditambah intermittent fasting ya, langsung nih panjang banget hidup kalian ya. Tapi ya tetap aja kalian harus memperhatikan ya teman-teman ya, gimana pun jangan kalian berharap gimana-gimana terhadap intermittent, karena makanan kalian yang asupan
berkali-kali aku bilang ya, perhatikan juga asupan yang kalian makan. Jangan mengandalkan si intermittent ini doang ya teman-teman ya. Nanti aku sentil loh kalian ya, nanti tiba-tiba kak di komen di bawah, kak aku udah intermittent tapi apa gitu ya, kalian menyebutkan hal-hal yang tidak baik, itu kan berarti ya gimana ya, mungkin kalian harus mengevaluasi lagi, mungkin ada yang salah dari asupan kalian juga gitu teman-teman. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui jenis-jenis dan manfaatnya, ada juga nih aturannya ternyata. Gimana cara kita biar bisa intermittent fasting? Kita cekidot aja langsung ya. Aturan yang pertama adalah memilih jenis ataupun pola yang sesuai dengan aktivitas kalian dan juga gaya hidup kalian, dan kenyamanan dan kesehatan dan kesempurnaan cinta. Waduh, jadi lagu tuh. Enggak ya. Pokoknya tergantung kenyamanan kalian. Kalian boleh banget explore ya teman-teman ya, tapi perhatikan kalian yang mengerti kondisi tubuh kalian. Kak, aku punya penyakit ini, misalkan kalian punya asam lambung, kak aku punya penyakit mah gitu ya yang sangat cepat kambuh gitu ya, itu kalian harus memperhatikan ke sana. Kira-kira intermittent fasting itu cocoknya yang mana polanya buat kalian, atau bahkan intermittent fasting itu nggak cocok sama sekali buat kalian, itu juga nggak apa-apa teman-teman. Masih banyak metode-metode yang lainnya, masih banyak diet yang lainnya, masih banyak fasting yang lainnya. Nanti akan aku kasih tahu mungkin di episode selanjutnya, makanya tetap saksikan Fashion Corner. Oke, lanjut. Nah, itu kalian harus ya cobalah. Kalau aku pribadi sih, aku aku mencoba yang 16/8 tadi, dan aku so far nyaman sama hal itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti akan aku coba pola-pola yang lainnya, dan nanti akan aku sharing ke kalian juga, termasuk hasil-hasilnya, oke? Makanya saksikan Fashion Corner terus. Nah, teman-teman, itu dia tadi mengenai intermittent fasting. Perhatikan juga teman-teman pola-polanya dan aturan-aturannya. Kalau kalian mau mencoba, jangan sampai membuat diri kalian sendiri tersiksa demi goals-goals yang kalian inginkan ya teman-teman ya. Tetap perhatikan kesehatan kalian nomor 1. Oke teman-teman, kalau kalian masih mau mengetahui diet-diet yang lainnya ataupun fasting yang lainnya, kak ada apa aja sih, boleh banget tulis di kolom komentar, dan nanti akan aku kasih tahu ke kalian di episode selanjutnya. Makanya tetap saksikan Fashion Corner bersama aku Yunika Suwandi, hanya ada di Eljon TV. See you sahabat Eljon. Mwah! Udah selesai nonton kan? Jangan lupa klik tombolnya.